Ada beberapa hal yang dibicarakan oleh Al-Ustadz Hanif Alatas. Yang pertama, bahwa nasab Ba'alawi sudah diijma. Beberapa iddi'aul ijma, riwayat-riwayat adanya ijma yang diberikan oleh ulama, seperti disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani. Sekarang kita gali apa betul adanya ijma itu terhadap nasab Ba'alawi. Adanya ijma yang telah didakwakan atau diaku oleh Yusuf An-Nabhani, kemudian oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam Al-Burqatul Musyiqah. Jadi sebenarnya ijma itu atau iddi'aul ijma, pengakuan adanya ijma, pertama kali itu disampaikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran 895 Hijriah. Kemudian diikuti oleh Khulasatul Asrar Al-Muhibbi, kemudian diikuti oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Yang menjadi masalah adalah bahwa ijma itu mempunyai sebuah syarat yang khusus. Silahkan para penonton buka dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11 karangan Ibnu Hazm. Dikatakan bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Bahwa sebuah ijma itu bisa dikatakan sahih apabila tidak ada perbedaan pendapat sebelumnya. Sedangkan tentang nasab Ba'alawi, tulisan-tulisan Ba'alawi sendiri menjelaskan adanya perbedaan-perbedaan ulama. Kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakran meriwayatkan adanya orang-orang yang tidak percaya pada nasabnya yang ada di abad ke-9 Hijriah. Kemudian diriwayatkan pula bahwa Ali bin Jadid ini pergi ke Basrah pada tahun 620 Hijriah untuk meminta isbat karena ulama-ulama di Yaman tidak mempercayai nasabiyah. Kemudian di dalam kitab Tasbitul Fuad yang diriwayatkan oleh Uqudul Almas, Alwi bin Tahir mengatakan bahwa Ubaidillah lah yang pergi ke Basrah. Ini menunjukkan adanya khilaf di antara rentang waktu sejak kedatangan Ahmad bin Isa dalam versi Ba'alawi, yang sebenarnya ini Ahmad bin Isa sama sekali tidak hijrah ke Hadramaut. Sejak kedatangannya menurut versi riwayat Ba'alawi, Ahmad bin Isa dan Ubaidillah ini sudah ditolak, tidak dipercaya sebagai turun Nabi, sehingga diutuslah Ubaidillah untuk pergi ke ke Basrah untuk isbat nasab. Ini membuktikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan sejak kedatangan Ahmad bin Isa atau Ubaidillah ke Hadramaut. Maka bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm di dalam kitab Maratibul Ijma halaman 11, bahwa ijma'u kulli asrin ijma'un sahihun idza lam yataqaddam qablahu fi tilkal mas'alati khilaf. Ijma' itu bisa dikatakan sahih kalau sebelumnya tidak terjadi khilaf. Sedangkan nasab Ba'alawi ini jelas sebelumnya terjadi khilaf, maka ijma' itu tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, yang disampaikan oleh Hanif Alatas adalah nasab itu ada metode. Satu saja metode isbat nasab terpenuhi, nasab itu sahih. Beda antara turak dan mana itu syurut. Imaduddin tidak bisa membedakan mana turak, mana syurut. Betul, Mas Hanif. Tetapi setiap tariq itu membutuhkan syurut. Dan menurut saya, seluruh metode isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Kita buktikan. Pertama, isbat nasab itu adalah birruq'ah, dengan adanya kitab. Sedangkan syarat kitab itu adalah alla takuna mukhalifatan lil usul, tidak boleh berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan apa yang dikatakan oleh kitab-kitab yang mengisbat Ba'alawi mulai dari abad 9 sampai hari ini, yang katanya itu berjumlah 180 kitab, semuanya itu mukhalifatan lil usul, berbeda dengan kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-9. Baru di dalam abad 10 kitab nasab mengatakan Ubaid ini adalah putra Ahmad. Tapi sebelumnya tidak ada satupun selama 550 tahun yang menyatakan bahwa Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad. Maka metode kitab nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi sebagai cucu Nabi. Yang kedua, cara untuk metode isbat nasab adalah asyuhrah wal istifadah.
Apakah nasab Ba'alawi syuhrah dan istifadah? Tidak. Buktinya dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 sama sekali tidak ada yang menyebutkan. Bagaimana sebuah nasab bisa dikatakan syuhrah wal istifadah kalau selama 550 tahun sama sekali tidak ada yang menyebutkan? Sedangkan di dalam kaidah ilmu nasab, Ibnu Hajar mengatakan innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyusbita ma yukhalifu. Silahkan buka kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47. Para pemirsa bisa melihat di dalam kitab Al-Jawabul Jalil halaman 47 itu bahwa memang benar nasab itu bisa diisbat dengan adanya syuhrah dan istifadah, tetapi ada syaratnya. Illa ayyasbuta ma yukhalifu. Kalau tidak ada yang menentang. Sedangkan adanya Ahmad bin Isa punya anak katanya namanya Ubed, ini ada yang menentang, yaitu kitab-kitab nasab dari mulai abad 4 sampai 9 tidak ada yang menyebutkan sama sekali Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed, dan tidak ada yang menyebutkan Ubed punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Maka syuhrah dan istifadah tidak bisa untuk mengisbat nasab Ba'alawi, tidak terverifikasi dan tidak bisa untuk dinyatakan sahih dengan metode syuhrah wal istifadah. Yang ketiga dengan syahadah, bahwa metode isbat nasab salah satunya adalah syahadah, yaitu kesaksian dua orang laki-laki. Lihat di dalam kitab Al-Muqaddimat halaman 62. Apakah betul syahadah ini bisa untuk mengisbat nasab yang sudah ribuan tahun? Di dalam kitab Al-Muqaddimat, Syekh Khalil bin Ibrahim mengatakan, "Aqulu inna hadzal amra laysa fi subuti nasabil qabail bal yu'malu fi ilhaqi nasabi tiflin bi abih." Al-Muqaddimat halaman 62, Khalil bin Ibrahim. Bahwa dikatakan menurut Khalil bin Ibrahim, syahadah adalah memang metode untuk mengisbat nasab, tetapi dia metode mengisbat nasab seorang anak hari ini kepada ayahnya, bukan nasab qabail yang sudah ribuan tahun seperti Ubed yang katanya punya anak Ahmad bin Isa. Bisakah dia untuk diisbat dengan metode syahadah? Tidak bisa. Maka metode ketiga dalam isbat nasab tidak bisa untuk mengisbat Ba'alawi. Kemudian metode keempat adalah iqrar. Iqrar ini pula dikatakan oleh Syekh Khalil Ibrahim di dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab, bahwa juga metode ini hanya bisa digunakan untuk mengisbat seorang anak yang ada hari ini kepada ayahnya, yaitu diiqrar oleh ayahnya. Dari 4 metodologi pengisbat nasab ini, satu pun tidak ada yang bisa untuk diterapkan untuk mengisbat Ba'alawi. Secara riq'ah atau ruq'ah kitab-kitab nasab, tidak ada kitab nasab yang setelah abad 9 itu mukhalifatan lil kutub yang ada di abad ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4. Kemudian dengan syahadah tidak bisa, dengan iqrar juga tidak bisa. Maka nasab Ba'alawi tidak terisbat sahih. Berarti kalau tidak sahih apa? Batal. Yang ketiga, Hanif Al-Attas mengatakan kitab yang mensahihkan Ba'alawi ratusan. Saya katakan kitab walaupun ribuan, jutaan, tetapi kalau seluruh referensinya akan mentok di abad 9, yaitu kitab Al-Burqatul Musiqah, atau kata Mas Rumel itu ada kitab Al-Jawharus Syafab, yang sekarang saya lihat juga dia lagi ngomongin Al-Jawharus Syafab begana begini, tetapi hanya itu saja, berkutat pada hal-hal yang telah diungkapkan, hal-hal yang telah dijelaskan, tidak ada yang baru. Maka seluruh kitab-kitab yang jumlahnya ribuan, jutaan, triliunan yang mengisbat Ba'alawi, yang semuanya mentok di abad 9, tidak ada bisa nyampe di abad ke-8, di abad ke-7, ke-6, semuanya tidak bisa dijadikan sebagai penguat nasab dari Ba'alawi ini. Kemudian yang keempat, dikatakan oleh Mas Hanif Al-Attas, tidak ada yang menyatakan kitab sejaman sebagai syarat mutlak daripada pengisbatan nasab. Ilmu nasab adalah ilmu sejarah. Cara kita meneliti nasab sama dengan cara meneliti sejarah. Baca kitab nasabnya, jangan hanya kitab Rasail fi Ilmil Ansab, jangan kitab Muqaddimat fil Ilm saja. Silahkan baca kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76. Saya ulangi, pemirsa silahkan untuk memverifikasi kitab-kitab yang saya sebutkan. Silahkan buka di dalam kitab Usulu Ilmin Nasab wal Mufadalah Bainal Ansab halaman 76-77 dikatakan tentang kitab sejaman. Wa indama nuhaqqiqun nasaba fa innal masadir allati yumkinu an nastaqiya minha an-nasaba yajibu
an takuna min kutubil ansabil qadimah allati kutibat fima qabla al-'asr al-hadis haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim. Ketika kita mentahqiq sebuah nasab, maka sumber-sumber primer yang bisa untuk kita gali untuk mengetahui nasab wajib, yajibu. Ini kalimatnya yajibu loh. Yajibu, wajib, antakuna min kutubil ansabil qadimah. Dia haruslah kitab-kitab yang terdahulu, kitab yang terlebih dahulu sesuai dengan al-haqbah az-zamaniyah, di mana nama-nama itu ada, itu lebih baik. Kalau tidak, yang paling dekat. Di sini dikatakan haitsu kana an-nasu aqraba ila ma'rifati usulihim, ketika manusia lebih dekat untuk mengetahui nasab-nasab leluhur mereka. Semakin dekat dengan objek, maka itu semakin baik. Semakin dekat semakin baik. Jika tidak, maka di dalam kaidah ilmu sejarah disebut dengan argumentium excellentio, maka sesuatu yang mampu kita untuk raih dari sebuah sumber yang terdekat, itulah yang dijadikan sebagai yang terpokok. Ketika ditemukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasar bahwa anaknya daripada Ahmad bin Isa cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, maka inilah yang dijadikan sebagai mu'tamadat, yang sebagai pegangan seluruh ahli nasab. Ketika nanti ditemukan abad yang lebih dekat, barulah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini kekuatannya itu digeser oleh kitab yang lebih tua, yang lebih dekat dengan objek penelitian. Tapi Nasab Bahlawi ini orang yang objeknya ada di abad keempat, yaitu 345 Hijriah, tapi kemudian baru dikatakan punya anak Ubaid pada 895 Hijriah. Ini coba hitung, ada 551 tahun. Kita genapkan 550 tahun. Berita, informasi, adanya keterangan bahwa Ubaid mempunyai ayah namanya Ahmad bin Isa, atau Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, itu setelah 550 tahun baru ada. Kemudian ini Mas Hanif Alatas untuk mempertahankan nasabnya menerjemahkan tentang kalimat ma'amkana. Dikatakan di dalam kitab nasab itu kita harus mencari kitab-kitab sejaman ma'amkana. Nah, diterjemahkan oleh Mas Hanif Alatas ma'amkana ini dengan apa? Dengan kalau bisa, ma'amkana kalau bisa. Sedangkan kalimat ma'amkana itu maknanya bukan kalau bisa, tapi sebisanya. Coba para pemirsa ambil HP-nya, ambil laptopnya yang ada internetnya, kemudian cari itu translate Arab Indonesia. Tulis ma'amkana. Apa maknanya? Apakah maknanya seperti Mas Hanif Alatas bahwa maknanya adalah semampunya, atau sebisanya? Apa kalau bisa? Nah, kata Mas Hanif Alatas, kalau bisa ma'amkana, kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak pakai kitab sejaman. Mana yang sebenarnya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya adalah sebisa mungkin. Ma'amkana itu maknanya sebisa mungkin. Artinya sekuat yang kita mampu untuk mencari kitab itu, maka itu harus sebuah sejarah, sebuah nasab harus diiringi dan diverifikasi oleh kitab-kitab sejaman. Bukan ma'amkana itu kalau bisa, kalau mau, bukan demikian. Tetapi sebisanya kita harus mencari sesuatu yang ada dari apa yang telah disebutkan oleh Amudun Nasab kita. Nama-nama ini harus ada kitab yang sejaman atau kitab yang mendekati. Seperti kitab Syajarah Mubarakah itu bukan sejaman, dia sekunder. Tapi itulah ma'amkana yang kita mampu untuk mencari seorang Ahmad bin Isa mempunyai anak 3. Sebelum itu yang lebih tua tidak ada, itu namanya ma'amkana. Kalaulah kita bisa mencari lagi kitab-kitab yang lebih tua dari Asy-Syajarah Mubarakah yang menentukan anaknya itu hanya 3, menghasar, itu kita akan mencari lagi, tapi memang tidak ada. Yang ada hanya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menghasar anaknya itu 3. Sedangkan yang menambahi ada di kitab abad ke-9 Hijriah. Maka yang ada di abad 9 Al-Burqatul Musiqah, tanda kutip Al-Jawharus Syafaf, kemudian Al-Baha Ad-Durar, atau disebut dengan kitab Al-Masra'ur Rawi. Itu semua Al-Ghurrar, Al-Masra'ur Rawi itu terbantahkan semua, tidak bisa dijadikan sebagai masadir, tidak bisa dijadikan sebagai maraji.
Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai maraji? Maraji itu harus ada masadir. Kalau misalnya sebuah maraji tidak berdasarkan masadir, ini maraji ini adalah sekunder, masadir ini adalah primer yang paling dekat, maka maraji ini diabaikan. Apalagi ketika maraji ini bertentangan dengan masadir, seperti Al-Burqatul Musyiqah bertentangan dengan kitab Asy-Syajarah Mubarakah, maka itu Al-Burqatul Musyiqah, Al-Jauharus Syafaf, Al-Ghurar, Al-Masra'ur Rawi, Al-Juz'ul Latif, semuanya harus diabaikan. Kenapa? Karena mu'aradah, bertentangan dengan kitab yang lebih tua. Demikianlah cara bekerja ahli sejarah itu, Mas Rumel ya. Ya, katanya ahli sejarah, tapi kitab sejaman, kitab primer, kitab sekunder diabaikan, hanya Syuhra dan Istifadah. Ini sejarah cenayang namanya. Ini sejarah orang-orang yang ngaku historian, ngaku sejarawan, tapi tidak memerlukan sumber. Ini sejarawan cenayang namanya. Kemudian yang kelima, yang keenam, saya catat ya dari apa-apa yang disampaikan oleh Mas Hanif Alatas. Kata Mas Hanif Alatas, kalau kitab sejaman diterapkan, maka nasab Nabi Muhammad rungkat. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Nasab Nabi Muhammad itu, Mas Hanif, sampai Adnan itu diberitakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam hadis. Bahkan di dalam hadisnya itu hadis riwayat Muslim. Dikatakan dalam kitab riwayat Muslim itu bahwa Nabi Muhammad SAW itu dari Kinanah. Ya. Nabi Muhammad itu dari Kinanah. Ini jangan sampai kita gara-gara kita untuk itu mempertahankan nasab, ini menjadikan Nabi Muhammad nasabnya sebagai bemper. Naudzubillah summa naudzubillah. Nabi Muhammad itu nasabnya melalui wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu, orang-orang Arab itu keturunan Ibrahim. Millata abikum Ibrahim. Agama ayah-ayah kalian. Siapa ayah kalian? Ibrahim. Itu kumnya kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy. Ini menyatakan bahwa wahyu sendiri mengatakan Nabi Muhammad, orang Arab itu keturunan daripada Ibrahim. Ini sudah nas Al-Quran. Adapun amud dan nasab sampai Nabi Ibrahim tidak dibutuhkan lagi. Untuk mengisbat Nabi Muhammad keturunan Ibrahim tidak butuhkan amud dan nasab, karena sudah ada Al-Quran yang menyatakan. Kemudian mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai keturunan daripada Kinanah, itu hadis mengatakan dari riwayat Muslim. Jadi nggak perlu lagi kita membawa-bawa nasab Nabi Muhammad dalam perdebatan nasab Ba'alawi yang memang tidak terverifikasi. Kalau rungkat sendiri aja, jangan bawa-bawa junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bawa juga nasab Wali Songo, bawa juga nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nyari-nyari teman. Nggak usah lah. Kita pertahankan saja apa dalil-dalilnya dari nasab Balawi untuk menyambungkan daripada nasab Balawi itu. Jangan bawa-bawa nasab Nabi besar Muhammad SAW. Kita nanti akan masuk dalam su'ul adab, naudzubillah. Su'ul adab itu, pada Rasulullah ini bahaya ini. Kemudian kepada nasab-nasab Wali Songo, kita bisa perdebatkan lagi nasab Wali Songo. Semakin hari ini kita semakin mendapatkan banyak sekali bukti-bukti historis tentang nasab Wali Songo. Semakin digali Wali Songo ini karena memang sosok historis di masa lalu, semakin digali ini semakin bermunculan. Dari Aceh datang, dari Uzbekistan datang, dari Pakistan datang, dari Maroko datang dan sebagainya. Nanti kita tinggal al-jam'u. Jadi jangan bawa-bawa nasab Wali Songo lah di dalam bagaimana mempertahankan nasab Balawi. Kalau Wali Songo kepada Balawi sudah jelas, semua keturunan Wali Songo yang mu'tabar dari Naqabah Ansab Auliya Tis'ah itu menolak nasab Balawi nyambung menurunkan Wali Songo. Dari Aceh menolak, dari Uzbek, dari Pakistan, Maroko dan sebagainya. Paling beberapa orang aja yang masih dari keturunan Wali Songo yang memiliki keyakinan seperti pada zaman-zaman kolonial itu bahwa Wali Songo berasal dari Ubaidillah. Itu hanya beberapa gelintir orang saja. Jadi saya mohon pada Mas Hanif ini jangan bawa-bawa nasab Wali Songo dalam perdebatan nasab Balawi. Pertahankan aja nasab Balawi. Bagaimana nasab Balawi ini bisa pertahankan? Dan sampai detik ini tidak bisa dipertahankan. Kenapa? Karena memang datanya nggak ada. Kemudian kesimpulan Mas Hanif Alatas itu tidak satu pun bisa menjawab 12 pertanyaan daripada tesis saya. Dan telah nyata bahwa metode-metode menetapkan nasab tidak bisa mengisbat nasab Balawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita dalam berdakwah, di dalam menyampaikan kebenaran,
itu jangan ingin cepat-cepat selesai. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis. Seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh dan senantiasa saling menasihati, saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Nabi Muhammad itu 23 tahun yang punya Jibril 23 tahun. Saya punyanya cuma PWI. Ngopi melulu. Yang punyanya malaikat yang gak ngopi gak tidur 23 tahun itu baru al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ini baru 2 tahun, masih 21 tahun lagi. Kalau kita melihat perjuangan Nabi, siapa yang pertama pecah? Keluarga Nabi dulu. Abu Lahab dengan Hamzah. Hamzah masuk Islam, Abu Lahab tidak masuk Islam. Ada yang tengah-tengah, Abu Thalib. Mirip sekarang juga. Ada yang langsung gagah perkasa kayak Hamzah, Muhammad benar. Betul? Ada yang kayak Abu Lahab, salah. Sesat itu Muhammad, Khawarij. Ada yang ke Abu Thalib ke sana. Guys, ulah, jangan mau nyakitin, hadapin saya. Kan ada yang begitu. Kan ada orang tua kita ngomong itu. Yang pendukungnya Kiai Imad jangan mencaci habaib, caci saya. Pendukung Habib jangan caci Kiai Imad, caci saya. Pendukung Kiai Imad jangan caci Habib, caci saya. Itu Abu Thalib tuh. Abu Thalib. Kenapa? Ya karena kebenaran apabila diberikan pasti akan membawa sebuah konsekuensi. Hati manusia itu diciptakan oleh Allah unik. Hati manusia diciptakan oleh Allah unik. Setiap kita nih hadirnya satu, matanya seluruhnya ke saya, tapi cara memahami saya beda-beda. Ada yang apa sih maksudnya udang-udang putih atasnya merah, ini PDI kali orang. Ada lagi yang mikir di hatinya, katanya lagi ngomongin nasabnya orang Yaman, tapi pakaiannya kayak orang Yaman. Ada lagi ibu-ibu tuh belah sana, kira-kira dia ini mau kawin lagi enggak ya, katanya. Saya masih punya anak perempuan lagi tahfidz gitu. Gitu Kiai. Macam-macam. Hati itu cara memahami, cara dalam merespon itu berbeda-beda. Jadi itu saja. Saya kan hanya meneliti nasab Pak MWC, Pak Ranting. Tidak bisa menebak apa yang akan terjadi, solusinya seperti apa. Saya juga nggak paham solusinya apa. Saya nggak paham solusinya. Yang saya tahu, habaib bukan cucu Nabi. Berdasarkan penelitian saya, berdasarkan dalil-dalil yang jelas, orang yang namanya Ubaid
yang katanya leluhurnya para habaib, yang katanya wafat 383, katanya punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Ini cucu Nabi asli nih. Dia tertulis namanya dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Ada semua tuh kitab-kitab nasab dukcapilnya itu. Di setiap masa ada. Ditulis Ahmad bin Isa, anaknya Muhammad An-Naqib, anaknya Ali Al-Uraidi, anaknya Ja'far Shadiq, anaknya Muhammad Al-Baqir, anaknya Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Siti Fatimah Az-Zahra, anaknya Nabi Muhammad. Semuanya ditulis itu. Sahih. Ahmad bin Isa ini adalah cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang wafatnya ini 345, Ahmad bin Isa, yang di kitab-kitab itu ada, dicatat anaknya cuma 3. Satu namanya Muhammad, kedua namanya Ali, ketiga namanya Husain. Jadi namanya 3. Dari mulai abad di mana dia hidup, kemudian kitab-kitab banyak dicatat, ditulis, semuanya ngomongnya begitu. Tidak ada yang mengatakan punya anak namanya Ubaid. Baru di abad 9 ada kiai namanya Ali As-Sakron. Dia nulis kitab bahwa dia namanya Ali, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Maula Dawilah, punya ayah namanya Ali Sahibud Darak, punya ayah namanya Ali Al-Ghayyur, punya ayah namanya Faqih Muqaddam, punya ayah namanya Ali, punya ayah namanya Muhammad Sahib Mirbat, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ali bin Alwi bin Muhammad, punya ayah namanya Alwi, punya ayah namanya Ubaid, punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Katanya itu di kitabnya dia tuh. Itu mulainya pengakuan abad ke-9 Hijriyah. Dari mulai situlah kemudian kitab-kitab yang lain, karena dia kiai punya murid, muridnya nyatet. Termasuk Ibnu Hajar, dia punya guru sepupunya Ali Al-Sakron ini, namanya Al-Idrus. Nah, akhirnya sampai sekarang dalam kitab itu, kata Ustadz Hanif Alatas tuh, sudah 180 kitab yang menulis bahwa Ubaid punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Kenapa? Ya dari mulai abad 9 itu. Sebelumnya mah nggak ada. Dia tidak tahu kalau sebelumnya orang Irak, orang Iran sudah bikin kitab. Orang namanya Ahmad bin Isa ini aslinya orang Madinah. Dia cucu Nabi itu banyaknya dari kota Madinah. Nanti baru cucunya ada yang pindah, tapi nggak ada yang namanya Ubaidillah ini. Pindah kemana? Pindah ke Qum di Iran. Itu ada nanti cucunya Ahmad bin Isa yang pindah ke Qum di Iran. Makanya kemudian yang orang Qum ini nyatet kakek-kakek mereka, keturunan mereka ke atas. Kakek dia namanya Ahmad bin Isa, punya anaknya 3, dicatat. Ini orang yang jauh di sana, Yaman. Pada abad selanjutnya 550 tahun kemudian, karena zaman dulu itu nggak kayak zaman sekarang ada YouTube, ada internet, dia nggak pernah ke sana, nggak pernah lihat kitabnya. Jadi nggak tahu kalau di sana banyak kitab yang sudah mencatat nama-nama ini. Akhirnya orang Yaman bikin sendiri setelah 550 tahun wafatnya Ahmad bin Isa, bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Ini yang kemudian kita teliti, karena sekarang kitabnya udah lengkap semua tuh di internet. Beli di pasar Kebumen kitabnya
apa namanya kitab-kitab nasab nggak bakal ketemu. Karena apa? Nggak penting bagi santri. Ngapain kita bin begitu? Apa untungnya kan? Tapi kalau untuk apa namanya peneliti penting. Makanya saya mah langsung mesen habis 3 jutaan kitab aslinya. Jadi PDF-nya punya, kitab aslinya pun punya. Kita beli dari luar negeri. Awalnya waktu pertama nulis saya hanya pakai PDF dari internet, banyak semua kitab ada itu. Kita bisa masuk ke apa namanya Leiden lewat internet. Saya pernah ke Leiden di Belanda, ternyata informasi yang ada di di perpustakaan Leiden itu bisa diakses di internet. Akhirnya saya hanya mengakses dari internet aja. Kalau bapak-bapak pengen baca surat-surat Utsman bin Yahya kepada Senoh Gronye, lihat aja tuh, masuk ke perpustakaan Universitas Leiden di internet, klik. Yang penting bisa bahasa Inggris, kalau nggak bisa pakai translate. Kemudian cari manuskrip tentang Utsman bin Yahya, keluar semua itu bagaimana surat-suratnya kepada Senoh Gronye. Wahai tuanku yang mulia Senoh Gronye, kalau ketemu dengan gubernur jenderal tolong sebut nama saya agar saya nanti akan diperhitungkan oleh gubernur jenderal. Begitu ada itu yang seperti itu dalam bahasa Arab. Karena apa? Orang Belandanya namanya Senoh Gronye ini pinter bahasa Arab. Makanya Utsman bin Yahya nulisnya bahasa Arab. Banyak tulisan-tulisan Utsman bin Yahya, termasuk tulisan pada Syekh Nawawi. Itu bisa dilihat di perpustakaan Universitas Leiden. Tidak usah ke Belanda, cukup di perpustakaan Leiden yang ada di internet. Masuk di situ, ada yang destructed, artinya tidak bisa diakses. Kalau kita belum pernah ke sana harus punya kartu. Kalau saya punya kartunya Universitas Leiden itu. Jadi saya karena pernah ke sana, saya daftar di sana sebagai anggota daripada perpustakaan Leiden. Akhirnya saya bisa mengakses seluruh apa yang ada di internet itu. Tapi kalau kita bukan anggota, ada yang ditutup, dikunci, ada yang bisa diakses. Surat Utsman bin Yahya bisa diakses siapa saja. Tapi kalau untuk manuskrip-manuskrip tertentu banyak yang tidak bisa diakses, kecuali kita jadi anggota perpustakaan Universitas Leiden Belanda. Begitu. Bayar. Jadi kita daftarnya untuk bayar. Itu walaupun adanya di luar universitas, itu nggak bisa diakses dari internet itu, walaupun begitu dekat. Harus anggota, hebatnya gitu. Makanya kita harus meneliti di sana. PBNU kemarin mengutus juga salah seorang peneliti ke Universitas Leiden. Saya minta juga surat yang lain, karena saya tidak bisa mengakses surat yang bukan dari Utsman bin Yahya sekarang. Yang bisa diakses surat Utsman bin Yahya, langsung dipoto oleh dari teman yang dari PBNU. Selain Utsman bin Yahya, ternyata juga membuat doa untuk Ratu Wilhelmina, namanya Ismail Al-Atos. Itu bikin surat, bikin doa untuk Ratu Wilhelmina. Sama saja. Nah, tetapi para hadirin, kembali ke pertanyaan ya. Saya ini sebenarnya karena tadi digocok-gocok di mobil, jadi mobilnya pakai patwal. Coba dari Pasuruan ke sini, di sana pakai patwal, di sini pakai patwal. Nggak bisa istirahat, 140 terus. Loh, ngak gitu. Jadi masih rada puyeng. Karena mobilnya nggak bisa berhenti, mau apa nggak bisa kan, pakai polisi, masa kita yang berhenti polisinya jalan kan?
Nah, kita kembali ke tadi ya, belum selesai. Kemudian bukan hanya tidak ada di dalam kitab nasab, Pak. Dalam sejarah pun semua kitab sejarah yang ditulis di abad-abad itu kan banyak itu kitab. Imam Syafi'i itu Pak Kiai itu wafatnya 204 Hijriah. Beliau lahir 150 Hijriah. Kan punya kitab namanya berjilid-jilid. Ibnu Hisham berjilid-jilid kitab sejarah. Itu Ibnu Ishaq aja 80 Hijriah. 80 Hijriah sudah ada kitab sejarah. Ibnu Ishaq. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Itu di Saudi, di Mesir, di Irak, di Iran banyak kitab sejarah, termasuk di Yaman. Itu di Yaman ada Musallam al-Haji di abad ke-5 ke-6. Itu tidak ada nama-nama keluarga mereka dicatat itu. Katanya imam mujtahid mutlak. Kalau mujtahid mutlak sama dengan Imam Syafi'i. Tapi tidak ada beritanya sama sekali di kitab-kitab sejarah. Ada kitab Tabaqat al-Ulama wal Muluk, As-Suluk fi Tabaqat Ulama wal Muluk. Katanya keluarga mereka sebagai mujtahid mutlak, sebagai imam, sebagai orang-orang ulama besar, sama sekali tidak ada di sana. Jadi ini yang terjadi sebagai pengakuan yang sudah ratusan tahun, tapi ketika diminta bukti materialnya sama sekali tidak ada. Itu. Kemudian untuk yang kedua apa itu? Tadi gurunya Thariqah. Nah, kalau masalah Thariqah udah yang jelas saja, Thariqah Khalidiyah Naqsabandiyah. Gurunya yang jelas silsilahnya. Tuh kayak saya tadi sebutin, Kiai Wahib punya guru bapaknya Kiai Mahfud, punya guru Kiai Hasbullah, punya guru Kiai Abdurrahman, punya guru Kiai Syekh Sulaiman Judi atau Syekh Raub, Syekh Abdul Raub dulu ya. Syekh Abdul Rahub ke Syekh Sulaiman Judi. Terus kalau Syekh Sulaiman Judi itu sudah banyak jurnal. Di UIN itu banyak sekali yang menulis, mencatat tentang Syekh Sulaiman Judi. Bagaimana silsilahnya sampai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu sudah jelas. Dari Syekh Sulaiman Judi Jabal Qubais saja ke bawah, jelas apa tidak? Kalau yang Khalidiyah Al-Huda ini jelas. Saya sudah teliti, saya ini peneliti. Jadi kalau misalnya saya mendengar itu sana ada Thariqah di Banyumas, Thariqatnya Mbah Ilyas, saya teliti sebelum saya siqah. Oh ini pas ini garis sejarahnya. Apalagi ini mah dari ayah ke anak, dari ayah ke anak, dari ayah ke anak. Jadi sebenarnya bukan karena dia Balawi kita nggak boleh untuk mengambil ilmu atau thariqah, bukan. Tapi sanadnya nyambung apa kagak? Teliti dulu silsilahnya itu. Bener nggak dia berguru kepadanya? Katanya ngambilnya ke Mbah Ilyas, kok tarekannya Sadiliyah? Kan aneh itu. Kalau Mbah Ilyas ya sama dengan Mbah Hasbullah, Naqsabandiyah, Khalidiyah. Ini katanya ngambilnya ke Mbah Ilyas, Mbah Malik ya. Tapi kok jadinya Sadiliyah? Ya ini berarti nggak nyambung. Ini bahaya kalau tarekannya nyambung, kita bukannya usul ke Allah, ke yang lain, ke Borobudur nanti. Udah, thariqah yang jelas-jelas saja. Thariqahnya kiai-kiai Nusantara itu. Ada lagi? Kiai Musta'in mah itu mah bukan pertanyaan, curhat dia mah. Curhat ya. Udah yang lain. Oke. Baik, sebentar. Benar, tadi banyak disebut nama Utsman bin Yahya. Manhua, siapa dia itu? Dia adalah mufti pemerintah Belanda yang dibayar setiap bulan oleh pemerintah Belanda. 100 golden. Berapa juta sekarang?
Ya 1 miliar katanya itu sebenarnya. Ya, bedanya dengan Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim akan yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Suudzon itu namanya. Meninggal Habib Abu Bakar, gempar satu kota Aden. Siapa yang nggak kenal Habib Abu Bakar? Di Aden tuh ada museum susu, masih ada. Habib Abu Bakar tuh waktu masuk Aden ditantang. Kalau engkau benar orang soleh, wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Habib Bakar tuh terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subbil laban walad Abdullah dakhala Aden. Kayak langit turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Aden. Karamahnya tuh hebatnya. Serah, ente nggak percaya di Aden ada museumnya, ada susunya sampai sekarang. Nggak bisa diminum lagi susu dari tahun kapan. Dia nulis wasiat minta dimandiin jenazah sama orang kaya raya. Pas dibaca wasiatnya bingung orang kaya. Ini orang kaya kagak ngaji, kagak apa, gimana mandiin jenazah? Gimana mandiin jenazah? Bingung, semua orang bingung gimana. Yang paling bingung si orang kaya ini, saya disuruh mandiin jenazah Habib Bakar. Apa nggak salah ini? Tahu-tahu tanya-tanya, teliti-teliti, Habib Bakar punya urusan apa waktu dipersiapkan jenazahnya? Habib Bakar punya utang sama satu orang. Berapa? 50.000. Oh, saya baru tahu, kata dia. Jadi makna dari wasiat Habib Bakar mandiin jenazah, bukan mandiin jenazah secara nampak, tapi mandiin jenazah, mandiin utangnya, bayarin. Akhirnya dilunasin tuh 50.000 daripada dirham tersebut. Seperti kalimat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim atau kalimat aulia di zamannya ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau lo kan muka lokal. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Itu di Zambal itu pemakaman terbatas sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya ditimpa dengan jenazah mayit yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayit yang lain. Datang 2 penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas baru diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake, cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa, kalas. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya,
mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai, dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa. Gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu. Kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib. Nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib. Meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya, Habib Ambungen. Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, tontok se Habib sopo. Tontok se Habib sopo. Nok cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun salatnya nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan hati. Nah, karena kami sedang bangun pesantren, sedang membeli tanah apa semua segala macam. Nah, makanya pada malam hari ini coba yang santri angkat tangan. Jadi kelihatan yang bukan santri mana. Yang santri angkat tangan coba. Nah, berarti yang bukan santri yang depan ini ya. Yang depan itu bukan santri. Yang depan sama yang di panggung bukan santri ya. Alas, yang santri. Ini sorban anak pakai dakwah selama sekitar 13 tahun. Bahkan dalam penjara. Nah, ini mau anak lelang untuk pembangunan pesantren. Mau anak lelang. Nah, selain santri yang ada di depan sini sampai ada di depan mana? Siapa yang mau beli ini uangnya buat pondok pesantren. Anak buka mulai 10 juta. Siapa? Ente orang jalan di mobil ente cepat pada. Ini buat pesantren pada 10 juta. Ada lagi yang lebih. Mahli. Balik lagi terus. 10 juta. Siapa lagi? Ada? Ada lebih? Nggak ada.
Udah. Ya akhir buat beliau 10 juta. Mudah-mudahan barokah di akhirnya. Masya Allah mendapatkan keberkahan dari dakwah yang selama ini yang pakai kemana-mana. Insya Allah beliau ikut mendapatkan keberkahan. Amin amin. Rabbal alamin. Ya, itu saja sedikit nasihat yang saya sampaikan. Kurang. Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca ya latif sebanyak 1000 kali. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Tapi kalau kutub itu kesian, ya Allah, warga sini masih bisa diharapkan. Ibaratnya Semarang, Allah mau nurunkan sesuatu di Semarang misalnya. Kutub, ya Allah, warga Semarang masih bisa diharapkan tobatnya. Terus saya yang nanggung. Karena sudah mubrom. Qadha Allah itu kan sudah apa? Mubrom, pun pasti kan ngoten kan. Sudah pasti terjadi yang di Ummul Kitab nggih. Yang di Lauhul Mahfuz kan masih bisa dirubah. Kan yamhullahu ma yasha'u wa yutsbit. Bisa ada dihapus, bisa ada yang ditetapkan diteruskan. Tapi wa indahu Ummul Kitab. Tapi yang di Ummul Kitab tetap harus terjadi. Lah misal Allah, ini sudah di Ummul Kitab. Ya aku sing natai ya Allah. Makanya wali-wali kutub itu kan banyak yang penyakitnya parah. Contoh, yang masyhur terakhir kali itu Habib niki. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf. Ini yang terakhir yang masyhur, semua aulia awali seluruh dunia sepakat. Semua ahli sufi dunia sepakat. Beliau kutub zamannya. Umurnya 100 lebih. Beliau di akhir hayat nggak bisa bicara. Sudah sampai nyun sewu. Sampai keluar apa? Air liurnya itu. Nah, tisunya itu yang gerebutan wong sak donya. Malam Rabu baca Hadhrabah Saudan, malam Kamis baca Burdah, malam Jumat baca Jaliyatul Qadar sama Yasin 40 kali. Baru 40 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas? Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali.